Hai semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang permasalahan pertambangan di Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Rosalin S dengan NIM B10019296. Di sini saya akan membahas tentang bagian pertambangan ilegal di Indonesia dan permasalahannya. Pertama, saya akan menjelaskan definisi dari pertambangan ilegal. Pertambangan ilegal adalah kegiatan penambangan atau penggalian yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki izin dan tidak menggunakan prinsip-prinsip penambangan yang baik dan benar. Pertambangan ilegal, lebih tepatnya penggalian ilegal, pada umumnya dilakukan oleh masyarakat dengan peralatan yang sederhana, tidak berizin, tidak berwawasan lingkungan dan keselamatan, serta melibatkan pemodal dan pedagang. Pada kasus tertentu, terdapat juga pertambangan ilegal yang dilakukan oleh perusahaan. Hampir tidak ada pertambangan rakyat di Indonesia, karena kegiatan pertambangan rakyat menurut undang-undang adalah kegiatan yang legal alias berizin. Sedangkan pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat hampir semuanya tidak berizin alias ilegal. Kegiatan ini lebih tepat disebut kegiatan masyarakat yang menambang, bukan pertambangan rakyat. Lalu siapa pelaku pertambangan ilegal itu? Yang pertama yaitu masyarakat, yang dimaksud di sini berperan sebagai penambang, pemodal, dan atau pedagang. Dalam tanda kurung di sini melibatkan oknum aparat dan oknum pemerintah. Yang kedua yaitu perusahaan, di mana di sini perusahaan menambang tanpa izin atau di luar wilayah izin yang dimiliki. Lalu di mana lokasi pertambangan ilegal? Yang pertama dalam wilayah konsesi perusahaan, yang kedua dalam wilayah hutan dan hutan lindung. Lalu apa sih penyebab permasalahan pertambangan ilegal terus berlangsung? Antara lain karena adanya persepsi bahwa masyarakat yang menambang adalah rakyat yang mencari penghidupan yang harus dilindungi, sehingga berhadapan dengan masyarakat bagi pemerintah adalah isu yang tidak menguntungkan. Kekurangmampuan pemerintah setempat untuk menyediakan lapangan pekerjaan pengganti. Masyarakat penambang merupakan komoditas politik yang potensial untuk mendukung tujuan politik tertentu, terutama dalam pemilu kada. Kurang harmonisnya hubungan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam hal izin pertambangan berupa kontrak karya merupakan ranah sangat menguntungkan bagi oknum-oknum aparat dan pejabat untuk penghasilan besar dalam waktu singkat, dan lain sebagainya. Selanjutnya, adapun manfaat yang dirasakan masyarakat dari penambangan ini, antara lain penghasilan masyarakat meningkat, lapangan pekerjaan tersedia lebih banyak, dan perekonomian daerah bergerak lebih cepat. Namun, adapun kerugian rakyat yang menambang, antara lain di sini pemerintah tidak memperoleh pemasukan, kerusakan lingkungan seperti pencemaran dan degradasi lahan. Selanjutnya ada pemborosan sumber daya tambang, tingginya resiko kecelakaan tambang, bergesernya budaya masyarakat yang mana dari produktif ke konsumtif, dan rentannya konflik antara masyarakat lokal dan pendatang, serta menjadi ajang oknum pencari keuntungan. Lalu adapun contoh kasus penambangan ilegal, yang dimana contohnya aktivitas tambang ilegal di ruas jalan Lubuk Selasi Surian, yang mana menghubungkan Kabupaten Solok dan Solok Selatan, Sumatera Barat. Di sini menyebabkan rusaknya jalan nasional tersebut. Dampak dari aktivitas itu sudah ada. Jalan nasional yang menghubungkan Sumatera Barat dan Jambi di sekitar lokasi penambangan menjadi rusak. Jika tambang ilegal ini dibiarkan beroperasi, maka bukan tak mungkin dampak
tidak memberi toleransi